Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Sudut pandang akar pola Ibrani, karena dengan akar pola Ibrani ini merupakan kunci, ya, kunci yang luar biasa, saudara, untuk membuka semua rahasia-rahasia yang tersembunyi, ya, karena akar pola Ibrani yang benar ini kaya raya. Dan saya pastikan bahwa akar pola Ibrani yang kita terima sekarang itu tidak bergeser, ya, tidak bergeser. Kita berada di posisi yang tepat, yaitu setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan daripada Yeshua HaMasyiah di dalam tubuh kemuliaan. Dan kita sudah melihat hal itu semua, posisi kita setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Jadi kita tidak bergeser, ya, kita berada di rel yang tepat, ya. Karena itu dengan rel yang tepat maka kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, saudara. Ya, kalau relnya nggak tepat, keliru, ya akhirnya tersesat, ya, salah pemikiran, salah pengajaran, ya, ujung-ujungnya akhirnya lemah dan akhirnya juga bisa-bisa binasa atau tidak rapture, ya. Jadi kita berada di rel yang tepat. Ya, puji Papaya, itu anugerah yang luar biasa. Karena itu kita akan melihat materi ini, yaitu kamu melihat, kamu tidak percaya, ya, kamu titik. Menurut saudara isinya apa ini, saudara? Titik-titiknya ini sebelum saya lanjut. Kalau nggak salah sih, kamu tidak mendapatkan. Kalau kamu melihat, kamu tidak percaya. Tidak mendapatkan, tidak percaya. Oke, kita tampung. Terima kasih, Brisco. Ada lagi? Ada lagi yang jawab? Bro Adi. Kamu melihat, kamu tidak percaya. Kamu mendengar, tapi kamu tidak mengerti. Oke, kamu mendengar, kamu tidak mengerti. Oke. Ya, silakan Pak. Terima kasih, Bro Adi. Kita tampung semua ya. Pak Mahlon, silakan Pak Mahlon. Pak, kamu melihat, kamu tidak percaya, kamu tidak selamat. Kamu, oke, jadi titik-titiknya di sini, kamu tidak selamat. Ya, terima kasih Pak Mahlon, kita akan tampung. Silakan Cik Giok. Mic-nya masih dibuka dulu, Cik Giok. Mic-nya masih dibuka dulu, baru kita bisa dengar. Cik Giok, mic-nya belum dibuka. Ya, silakan Cik Giok. Kamu titik-titiknya tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Oke, terima kasih Cik Giok. Apa-apanya itu banyak ya, keselamatan, kesehatan, penglihatan, speak in tongue, ya semuanya lah. Oke, ya kita tampung. Ibu Emma, silakan kalau mau jawab. Kamu melihat, kamu tidak percaya, kamu tersesat. Kamu tersesat. Oke, ya kita tampung ya. Terima kasih, Sister Connie. Kamu melihat, kamu tidak percaya, kamu binasa. Kamu binasa. Oke, ya. Oke, ada lagi yang mau coba menjawab? Saya beri beberapa kesempatan. Terima kasih, Sister Connie. Kita tampung ya. Bapak Yawe. Kamu buta, Pak. Gimana? Kamu buta. Kamu buta. Oke. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kita kita ini ya, kita tampung semua ya. Ya, haleluya. Ya. Ya, puji Bapak Yahweh ya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Ini Pak John lagi ada temannya juga yang sedang ikutin. Salam kenal juga ya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Baik, kita akan lanjutkan. Kamu melihat, kamu tidak percaya, kamu titik. Saya kasih
contoh yang cukup sederhana. Menurut saudara, tapi sebelumnya saya beritahukan terlebih dahulu bahwa kita wajib ingat yang satu ini, yaitu the grand plan daripada Dafar Elohim, ya. Jadi Dafar Elohim itu, the grand plan-nya itu harus kita kenali terlebih dahulu, ya. Dari sini kita akan melihat dengan jelas. Kalau seseorang tidak paham akan hal ini, nanti biasanya pengajarannya itu dipastikan pasti akan acak-acakan, potong kanan, potong kiri, bangun opini sendiri. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena ayat-ayat yang dipakai itu tidak integrated satu sama lain. Sedangkan kita dikasih sama Bapak Yahweh itu ayat yang begitu banyak, memang terserak, tetapi integrated satu sama lain. Terkoneksi satu sama lain. Dan lengkap. Kita sudah dikasih lengkap dari sejak daripada Shamayim itu diciptakan, dan kemudian isinya juga dinyatakan, kejatuhan setan juga dinyatakan, dan itu berlangsung terus sampai kejatuhan manusia, sampai peristiwa Abraham, kematian Yeshua, sampai tahun kita sekarang ini 2024, bahkan nanti sampai kerajaan 1000 tahun, dan sesudahnya yaitu kiamat, pengadilan tahta putih, lautan api, dan Yerusalem baru dan bumi yang baru. Itu sudah ada di tangan saudara. Sudah lengkap. Tanak dan Brit Kadasa. Lengkap saudara. Ya, cuman masalahnya ya, yang di luar sana itu acak-acakan. Begitu loh. Karena apa? Karena tidak integrated satu sama lain. Dan ayat-ayatnya dipaksakan, ya. Buat saudara dan saya ini anugerah. Ya, inilah dasar yang betul-betul harus dipegang terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita bisa melihat Dafar Elohim itu sejak daripada masa penciptaan Shamayim sampai nantinya yaitu Yerusalem yang baru dan bumi yang baru dengan tepat, maka ayat-ayat itu akan menjadi berkat yang luar biasa, dan kita tidak perlu membangun opini sendiri. Tidak perlu, saudara. Ya, tidak perlu. Di sana, di luar sana itu ngeri sekali kalau saya lihat. Ya, polanya itu wacak-acakan, tidak karu-karuan. Ya, yang kalau pembicaranya sih saya nggak terlalu pusing ya, karena itu memang keputusan mereka untuk mengacak-acak Dafar ya. Yang saya kasihan itu hanya untuk orang-orang yang nggak ngerti gitu loh. Karena apa? Karena Dafar Elohim mengatakan orang buta, nuntun orang buta, dua-dua akan masuk ke dalam sumur, ya, lubang. Nah, kecemplung dua-duanya, ya. Jadi itu yang sangat mengerikan sekali. Ya, mungkin juga dalam hal ini di tengah-tengah kita ada beberapa yang mengikutin, ya, yang dari Malaysia. Seperti Pak Brother Nathanael Moshe dari Malaysia dan beberapa teman-teman lagi. Mungkin kalau sedikit kesulitan dengan bahasa Indonesia atau istilah-istilah, jangan sungkan untuk ditanyakan ya. Saya tahu kita punya background memang kelihatannya sama tapi nggak sama begitu ya. Jadi tolong mungkin kalau ada kata-kata yang sulit ya nanti bisa ditanyakan sehingga saudara ya yang di teman-teman yang di Malaysia tidak bingung ini bahasanya itu apa begitu ya. Jadi tolong bisa ditanyakan. Ya, puji Bapak Yahweh. Nah, sekarang saya mau masuk di dalam hal ini. Saudara tahu tempat ini tidak? Ada yang tahu atau ada yang kenal di mana tempat ini berada? Kalau tidak salah ini di Sumarekon Serpong ya? Di Sumarekon Bekasi, Pak. Bekasi. Sumarekon Bekasi. Iya, oke, saya ulangi ya. Oke. Jadi ini gambarnya model seperti ini, saudara ya. Saya mau tanya, Bro Adi tahu nggak nih, Bro Adi? Oh, mungkin dia. Tidak tahu, Pak. Tahu Pak Mahlon, tahu Pak Mahlon? Brother Boas tahu, Brother Boas? Kalau dari logo bumi Sumarekon, Pak ya. Piramida kebalik itu, Pak. Itu piramida terbalik.
Ya, ini yang tahu persis jawabannya ini adalah Pak Herwin. Betul Pak Herwin? Ya, setiap hari saya lewat sini Pak, kantor saya dekat situ. Ya, oke. Jadi saudara tahu ini ya tempat ini di mana? Di salah satu kota di Indonesia dekatnya Jakarta, yaitu di Bekasi. Ya. Nah, kalau saya menyatakan ya sudah dikatakan bahwa tempat ini di Bekasi, ya. Tadi dikatakan sama Pak Herwin, saya tiap hari lewat tempat ini karena kantornya nggak jauh dari tempat ini. Tapi saya katakan begini, saudara. Saya menyatakan bahwa tempat ini fiktif. Karena saya ada di Arizona, ya, saya lihat gambar ini, saya bilang ini hanya Photoshop, ya, rekayasa, tempel sana, tempel sini, dan saya nyatakan bahwa tempat ini fiktif. Tahu saya, fiktif ya. Kira-kira pendapat saudara apa? Kalau saya nyatakan tempat ini fiktif, ini hanya rekayasa digital saja. Apa yang menjadi saudara? Setuju, Pak. Ya, satu-satu nih, Sister Trivena dulu, gimana? Ngawur, Pak. Ngawur, oke. Terus kemudian saya dengar Pak Herwin, silakan Pak Herwin. Ya, ini sepertinya ada yang ditambahkan ya, Pak. Ada yang ditambahkan? Ya nggak apa-apa, kita lihat di ini aja, di piramida yang terbalik itu aja. Ya. Mungkin ya, gedung-gedungnya, ya kan? Tapi saya nyatakan tempat ini fiktif. Tidak nyata. Saya jawab. Ya, silakan, Bro Adi. Hoax, Pak. Hoax. Saudara akan ngomong saya hoax. Iya. Oke, ada lagi yang kira-kira mau kasih masukan? Saya nyatakan tempat ini tidak nyata. Bagaimana pendapat? Pak, karena belum pernah lihat lokasinya, Pak. Ya memang saya belum pernah lihat, ketemunya di Google ya. Terima kasih Pak. Ya saya cuman acak aja, tiba-tiba lihat apa gambar ini dan kemudian saya tampilkan aja dan saya nyatakan tempat ini tidak nyata. Betul, Pak. Loh, betul, ada yang setuju. Betul, setuju. Setuju, tempatnya nggak nyata. Ya, Saya setuju. bilang tempat itu nyata, Pak, ada di Bekasi. Tempatnya ada di nyata di Bekasi. Oke. Nah, bagaimana pendapat saudara jika saya mengatakan bahwa tempat itu tidak nyata? Saudara setuju? Saya setuju. Saya Pak Daniel setuju? Ya. Tidak nyata, karena sama-sama tidak lihat, karena Pak Daniel sama-sama tidak lihat. Berarti Brother Daniel termakan hoax. Brother Daniel termakan hoax atau memakan hoax? Termakan hoax. Termakan hoax. Iya, ya. Oke, saya lanjutkan. Saudara bisa paham ya. Baik, kemudian tadi dikatakan sama Pak Herwin, saya ini tiap hari lewat sini loh Pak. Gedung kerja saya, kantor saya itu nggak jauh dari tempat ini. Tiap hari. Ya. Nah, jadi jika sudah ada saksi mata, coba saudara lihat kalimat di bawah ini. Tetapi tetap saya nyatakan bahwa kota Bekasi itu adalah kota fiktif. Tempat ini tempat fiktif. Tanggapan saudara bagaimana? Ya nggak benar, Pak. Aneh. Pak Roy ngeyel. Setuju, Pak. Beberapa tempat itu ada. Kelainan jiwa tuh, Pak. Kelainan. Pak Roy ngawur. Pak Roy ngeyel. Ya, jawabnya satu-satu. Jawabnya yang di YouTube kasihan. Jadi ini ada dijawab, ada yang berkata saya ini ngeyel, ya, ngawur, ya. Terus ada yang bilang jiwa lagi, wah sampai ke jiwa juga nih ceritanya. Ya, Pak. Gimana Sister Erni? Kalau Pak Roy itu bilang
fiktif, tapi Pak Herwin tiap hari lewat situ, berarti Pak Roy itu ngawur. Ya, ngawur, oke, ya. Padahal di situ tadi sudah dikatakan bahwa Pak Herwin udah tiap hari lewat. Lewat. Arizona, silakan. Hari lewat situ. Gila. Arizona, silakan. Ini jawabannya dari yang tadi pertanyaan itu, Pak Yosef. Berarti yang pertanyaan tadi, kamu melihat tapi kamu tidak percaya, berarti ya sesuatu yang fiktif itu, bukan? Ada hubungannya, bukan? Loh, ya, itu kan saya kasih contoh, Dr. Henok. Ini saya lagi memberikan contoh ini, ya. Thank you. Pertanyaannya adalah, saudara, tadi kan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan terakhir adalah, ya, sudah ada saksi mata, tetapi saya tetap menyatakan bahwa tempat itu fiktif. Kota Bekasi itu nggak ada. Ini jangan dipotong ya, ini cuma contoh ya, Jadi tolong jangan dipotong. Saya nyatakan Kota Bekasi nggak ada. Tempat yang saudara lihat tadi itu fiktif. Itu hanya rekayasa digital saja, nggak nyata. Padahal Pak Herwin mengatakan tiap hari saya lewat sana, kantor saya dekat sana, ya kan? Nah tadi kan sudah ada pandangan-pandangan, ya kan, ngawur kah, ya kan, kelainan jiwa kah, ya kan, terus ada banyak lagi. Nah jadi dari sini kita bisa melihat, ya. Kalau sudah ada saksi mata dan tetap saya nyatakan bahwa Kota Bekasi itu fiktif, maka itu merupakan sebuah penolakan terhadap fakta kebenaran. Ya, bisa dipahami kan? Udah ada saksi matanya loh. Ya, yang tinggal di Bekasi itu udah lihat bolak-balik. Yang mengunjungi Bekasi misalnya mungkin Pak Budiman pernah lihat tempat ini. Berarti kan saksi mata. Jadi, penolakan terhadap apa yang terlihat terhadap para saksi mata itu merupakan penolakan terhadap fakta kebenaran. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Ya, nolak. Kenapa? Sudah ada saksi matanya ya sih ditolak. Berarti orang itu menolak fakta kebenaran. Nah, penolakan fakta kebenaran ini, ya, kalau cuman masalah gambar kayak gini itu nggak ada masalah. Ya, saudara, istilahnya itu mau berdebat, ya tinggal dibuktikan aja nanti kalau misalnya berkunjung ke tempat ini, benar apa tidak. Tetapi problem yang lebih dalam adalah di dalam Mazmur 119 ayat 160 kita akan baca terlebih dahulu. Silakan Brother Henok. Seluruh firman-Mu itu benar. Setiap hukum kebenaran-Mu tetap selamanya. Iya, terima kasih. Jadi Dafar Elohim itu benar dan hukum kebenaran itu tetap untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Ya, untuk selamanya itu berarti tidak akan pernah berubah. Pemazmur ini menulis Mazmurnya ini sekitar kalau tidak salah 1000 tahun sebelum ada Yeshua turun, ya, dilahirkan. Jadi sebelum Masehi. Kalau dikatakan hukum kebenaranmu itu tetap selamanya, itu sampai hari ini bahkan sampai masa depan, Dafar Elohim itu benar. Ya, benar. Nggak ada yang salah. Dan Dafar Elohim itu juga mempunyai saksi-saksi mata. Ya, bukan cuman karangan biasa, bukan cuman impian atau sesuatu yang tidak nyata, tidak. Tetapi betul-betul ada saksi matanya. Nah, jadi kalau sampai ada orang yang menolak fakta kebenaran Dafar firman Elohim, itu pasti akan ada konsekuensinya. So bisa paham di sini. Ya, Mazmur 119 ayat 190, firman-Mu itu benar, firman Yahweh itu benar, Tanak dan Brit Gadasa itu benar, ya, dan hukum kebenaran-Mu, Torah, itu tetap untuk selama-lamanya. Nah, karena itu jika ada yang menolak fakta kebenaran Dafar Elohim, seperti tadi, saya berkata kan tadi, ini Kota Bekasi ini nggak nyata. Ya, sampai ada yang mengatakan, wah ini kelainan jiwa. Saya bisa lihat itu konsekuensi, saudara. Nah,
Itu hanya sebagai contoh saja. Ya, saya hanya memberikan contoh. Loh, tempatnya ada loh. Ya, tiap hari saya lewat loh. Kantor saya berhadapan lagi dengan tempat itu. Ya kan? Saya ini saksi matanya. Tapi kok tetap dikatakan tidak nyata. Nah, itu kan berarti sebuah penolakan. Jadi, ya, kalau yang ditolak ini adalah dafar Elohim, pasti akan ada konsekuensinya. Saya aja mengatakan itu dapat konsekuensi, ngawur, ya, terus mungkin nggak tahu ada kalimat-kalimat apa lagi. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya tidak lain adalah 3M, ya, saudara harus paham. Konsekuensinya adalah 3M, ya, yaitu penolakan terhadap fakta dafar Elohim yang adalah kebenaran dan ada saksi matanya, itu 3M, mate, mampus, dan modar. Ya, bahasa Malaysianya mati begitu ya. Ya, jadi penolakan terhadap dafar kebenaran akan firman Elohim itu cuma satu jawabannya, yaitu mate, mampus, dan modar. 3M tadi. Nah, saya akan memberikan sebuah banyak peringatan hari ini. Kita akan melihat contoh-contohnya juga. Ya. Dan peringatan ini diberikan oleh Yeshua. Ya, melalui dua peristiwa. Kita akan lihat dua peristiwa tersebut. Yaitu di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai yang kelima. Lukas 13 ayat 1 sampai yang kelima. Silakan Brother Henok untuk bisa membacanya. Terima kasih. Lukas 13 pasal 1, Lukas 13 ayat 1. Dan pada saat itu, hadirlah beberapa orang sambil menceritakan kepadanya mengenai orang-orang Galilea yang darahnya telah Pilatus campurkan dengan kurban-kurban mereka. 2. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, apakah kamu mengira bahwa orang-orang Galilea ini menjadi berdosa lebih daripada semua orang-orang Galilea karena mereka menderita seperti itu? 3. Aku berkata kepadamu, tidak. Sebaliknya, jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara seperti itu. 4. Atau mereka, ke-18 orang itu yang atas mereka menara di Siloam telah menimpa dan membunuhnya, apakah kamu mengira bahwa orang-orang ini menjadi pendosa lebih daripada semua orang yang tinggal di Yerusalem? 5. Aku berkata kepadamu, tidak. Sebaliknya, jika kamu tidak bertobat, maka kamu semua akan binasa dengan cara seperti itu. Ya, terima kasih. Satu lagi, satu peristiwa yang akan kita lihat, yaitu di dalam Matius 11 ayat 21 sampai 24. Silakan Brother Henok. Ya. Matius 11 ayat 21. Celaka bagimu Korazin, celaka bagimu Betsaida, sebab jika di Tirus dan Sidon telah terjadi mukjizat-mukjizat yang terjadi padamu, sudah lama mereka bertobat dengan berpakaian kain kabung dan abu. 22. Akan tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, bagi Tirus dan Sidon keadaannya akan menjadi lebih baik daripada bagimu. 23. Dan engkau Kapernaum, yang telah ditinggikan sampai ke langit, engkau akan diturunkan sampai ke alam maut. Sebab jika di Sodom telah terjadi mukjizat-mukjizat seperti yang telah terjadi padamu, mereka akan tetap ada sampai hari ini. 24. Akan tetapi aku berkata kepadamu, bahwa pada hari penghakiman, hukuman bagi negeri Sodom akan menjadi lebih ringan daripada bagimu. Ya, terima kasih. Kita lihat dua peristiwa ini. Yang pertama adalah di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Saya lihat di sini bahwa ada orang-orang dari Galilea yang membawa korban mereka. Ya, saudara pasti tahu korban itu dikorbankan di Bait Elohim. Tapi entah mengapa ada peristiwa, ya, ada peristiwa, nggak diceritakan secara detail apa peristiwanya. Tiba-tiba ditulis bahwa Pilatus itu membunuh mereka dan kemudian mencampurkan darah mereka juga dicampur kepada korban-korban yang mereka bawa. Saudara bisa lihat. Jadi darah manusia dicampur dengan darahnya domba atau lembu yang mereka bawa. Ya. Dan kemudian ini diceritakan kepada Yeshua, ada yang melihat seperti itu. Diceritakan pada Yeshua
Dan Yeshua berkata, ya, apakah kamu mengira bahwa orang-orang Galilea ini menjadi berdosa lebih dari semua orang Galilea? Ya. Dan Yeshua berkata, jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan binasa dengan cara seperti itu. Dan diteruskan dengan masalah yang kolam Siloam. Sama. Yeshua berkata, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Ya, memang secara fisik matinya seperti itu. Akan tetapi kan ada kelanjutannya, saudara. Ya, yaitu di dalam mana? Di dalam Sheol, di dalam alam maut. Nah, di alam maut kita sudah belajar masuk di mana nih ceritanya? Masuk di pangkuan Abraham atau di tempatnya orang kaya? Kan kita sudah belajar di sini. Ya, jadi saudara bisa lihat di sini satu peristiwa ini, dan kemudian dilanjutkan oleh perkataan Yeshua mengenai 2 kota atau 3 kota ini, yaitu Korazin, Bethsaida, dan juga Kapernaum. Dengan dibandingkan dengan kota-kota yang ada di dalam Tanak yang ratusan tahun sebelumnya sudah ada dan hilang, yaitu Tirus, Sidon, dan Sodom. Saudara bisa lihat. Dikatakan sama Yeshua, kalau sampai di Korazin, Bethsaida, dan Kapernaum, mujizat-mujizat itu dibuat oleh Yeshua begitu luar biasa. Ternyata mereka tidak bertobat, saudara. Ya, kota-kota ini tidak bertobat. Kota-kota ini menolak karya Bapa Yahweh di dalam Yeshua. Dan dibandingkan oleh Yeshua, kalau sampai mujizat-mujizat yang luar biasa itu terjadi di Tirus, di Sidon, ya, bahkan di Sodom, ya, mereka akan tetap sampai hari ini. Saudara bisa lihat ayat-ayat ini. Kota-kota yang dikasih kesempatan untuk diperlihatkan mujizat-mujizat kasih daripada Bapa Yahweh kepada orang-orang Israel, itu disia-siakan, tidak diresponi dengan benar. So, bisa lihat ayat-ayat ini. Bahkan Yeshua mengatakan nanti di dalam zaman penghakiman, ya, hukuman untuk Tirus dan Sidon dan Sodom itu lebih ringan dari kota-kota ini. Lebih ringan. Ya, jadi dalam hal ini Yeshua sudah mengatakan kalau kamu tidak bertobat, tapi karena kamu sudah melihat hal ini semua, maka hukumanmu akan lebih berat. Itu maksudnya. Saya bisa lihat karena apa? Karena sudah melihat tetapi tidak percaya. Ya, sudah melihat tetapi tidak percaya. Dan itu mendatangkan satu konsekuensi yang tersendiri yang sangat serius. Sudah melihat tetapi tidak percaya. Ya. Nah, kita akan lihat beberapa contoh, ya, di mana tertulis melalui nubuat, tetapi itu merujuk kepada peristiwa kejatuhan daripada Hillel bin Zakar, yang sering di sana, di luar sana disebut sebagai Lucifer. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12-15. Silakan Brother Reno. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai Hillel bin Zakar. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hal yang melemahkan bangsa, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tataku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Namun ke alam maut engkau akan turun ke dalam dasar lubang itu. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat saat Bapak Yahweh menciptakan Shamayim, Bapak Yahweh tidak menciptakannya kosong.
tetapi diisi dengan makhluk-makhluk Syamayim. Kita sudah belajar di dalam Wahyu Fatsal yang ke-3 dan 4. Saudara coba buka ya, di pengajaran mengenai Wahyu Fatsal 3 dan 4. Wahyu Fatsal 4 dan 5. Ya, Fatsal 4 mengenai wisata ke Syamayim. Itu luar biasa, saudara. Dan salah satunya saya memberikan pengajaran mengenai makhluk-makhluk Syamayim. Ada kerubim, ada serafim, ada malaikat-malaikat. Ya, jadi ada isinya, nggak kosongan begitu. Akan tetapi, apa yang terjadi? Mereka begitu diciptakan, mereka langsung melihat Elohim Yahweh. Ya, mereka melihat kemuliaan Yahweh yang luar biasa. Jadi, mereka sudah melihat, akan tetapi sekelompok malaikat-malaikat kerub dan serafim itu memberontak. Sudah melihat, tapi memberontak. Dan mereka memikirkan kalau sampai aku memberontak, maka tempat yang aku akan tempati adalah bumi. Karena saat itu tidak ada yang namanya lautan api. Mereka pikir, nggak apa-apa deh. Kalau aku dibuang di Syamayim, aku akan berkuasa di bumi. Akan membuat tandingan Elohim. Saya bisa lihat. Dan betul, kesempatan hanya berapa kali? 1 kali. Begitu mereka melawan Elohim, maka nggak usah lama-lama, saudara. Mereka dibuang di bumi. Betul. Ya, tapi dibuang, saudara. Tidak lagi boleh menempati posisi yang ada di Syamayim yang Bapak Yahweh telah tetapkan sebelumnya. Mereka dibuang. Ya, saat itu. Ya. Dan mereka belum melihat ada lautan api, tapi setelah itu dinyatakan ada lautan api. Saat apa? Saat kejatuhan Adam dan Hawa. Begitu pula di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ya, silakan baca ayat yang sering kita lihat ini. Silakan baca, Brother Henok. Terima kasih. Dan Yahweh, Elohim, memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, dari segala pohon di taman ini, engkau sungguh boleh memakannya. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau sungguh akan mati. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat. Dan kesempatan yang diberikan Bapak Yahweh kepada Adam dan Hawa, berapa kali? Silakan kalau mau yang jawab. Berapa kali? Kalau nggak salah 1 kali juga ya. Ya, terima kasih Prisco. Jadi jawabannya juga hanya 1 kali. Karena saat mereka sudah diusir keluar dari Taman Eden, ya, nggak ada lagi kesempatan mereka untuk masuk kembali. Tidak pernah diceritakan lagi. Ya, bahkan mereka hidup dengan sengsara. Ya, dengan sengsara sekali. Kesempatannya hanya 1 kali. Karena mereka juga sama-sama sudah melihat Elohim. Mendengar Elohim. Bahkan Elohim, Bapak Yahweh berjalan-jalan dengan Adam. Memperlihatkan binatang-binatang yang diciptakan saat itu. Adam melihat Elohim. Jadi kesempatannya hanya 1 kali. Nggak ada lain, saudara. Ya, saudara bisa lihat dari sisi kesempatan ini hanya 1 kali. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam zaman Nuh? Bapak Yahweh juga memberikan kesempatan. Ya, berikan kesempatan. Kesempatannya berapa lama? Tidak lain adalah kesempatannya adalah 120 tahun. Dikasih waktu 120 tahun, tetapi mereka tidak ada yang bertobat. Yang masuk hanya 8 jiwa saja, beserta binatang-binatang yang mau untuk tunduk atau merunduk. Ya, kesempatan itu diberikan. Nah, sekarang, kalau Satan diberi kesempatan hanya 1 kali, Adam hanya diberi kesempatan 1 kali, zaman Noah diberi kesempatan 120 tahun, ya.
ini satu prinsip yang sering kali diremehkan oleh banyak orang. Sering kali diremehkan. Kenapa? Karena apa? Semakin diberi kesempatan, maka semakin keras hati jika tidak bertobat. Saya lihat, semakin diberi kesempatan, itu sebetulnya level kekerasan hati itu terus meningkat. Mungkin pertama kali belum tahu nama Yahweh. Dikasih tahu menolak sekali. Dia lebih keras. Sedikit. Dikasih tahu kedua kali lebih keras lagi. Ketiga kali lebih tebal lagi hatinya. Dikasih tahu beberapa kali akhirnya mereka menolak. Tidak. Kalau sudah manggil nama Arab, aku tidak akan berubah. Sekali Yunani tetap Yunani. Toh di Yunani aku dapat mujizat. Toh di Yunani ya memanggil nama sesembahan Yunani ya yaitu Yesus, aku dapat kesembuhan. Ya. Lebih keras Saudara. Dikasih tahu itu bukan nama. Ya. Itu salah penyebutan dan menjadi dewa daripada dewa Yunani tahun 325 dari Konsili Nisea. Tapi nggak mau tahu, ya. Toh juga banyak orang yang melakukan hal yang sama-sama menyembah nama Yunani, yaitu si Yesus itu, dan mereka juga oke-oke saja. Jadi kenapa harus kembali kepada atau mengikuti kepada Yeshua, Yodshin Bau Ayin? Saya lihat orang-orang yang seperti demikian, dikasih kesempatan semakin keras hati, ya. Dan kalau tidak mereka bertobat, nah ini dia, parah Saudara. Ya, di dalam Ibrani 3 ayat 13 dan 15, silakan Brother Henok untuk baca. Hendaklah setiap hari kamu saling menasihati, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada seorang pun dari antara kamu menjadi keras hatinya oleh tipu daya dosa. Seperti yang dikatakan, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti saat pemberontakan itu. Iya, terima kasih. Saya pernah mengatakan bahwa ukuran manusia itu adalah hari ini. Ya, hari ini. Karena itu di dalam kitab Ibrani dikatakan, kalau sampai hari ini kamu dinasehati untuk percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Saya yakin ya yang di Zoom meeting sudah masuk, punya pengenalan, pemahaman yang baik. Tapi ini khusus untuk bagi saudara-saudara yang di luar, yang mungkin hari ini mendengar melalui YouTube channel, ya, dan mungkin yang di kemudian hari menemukan channel ini. Saat saudara dikasih tahu melalui apa yang menjadi pemberitaan Dafar Elohim hari ini, firman Elohim hari ini, dan saudara mengeraskan hatinya, mengeraskan hati saudara, maka saudara naik satu level, ya, yaitu ketebalan hati saudara akan bertambah. Dan kalau terus saudara lakukan itu, maka di satu titik hatimu akan menjadi batu, ya, tidak bisa ditembusi lagi, dan ujung-ujungnya adalah keras hati, ya. Ya, puji Bapak Yahweh, kita sambung lagi. Haleluya. Teman-teman bisa mute semua terlebih dahulu ya. Ya, Sister Trivena ada di sini? Siap, ada Pak. Ya, silakan diulangin lagi Sister Trivena, karena kepotong tadi. Ya, oke, baik, puji Bapak Yahweh. Ya, saya sangat bersyukur ya, sambil menyiapkan tadi ada terus dengungan-dengungan setan, dia menuduh gitu ya. Tapi aku langsung tolak, dia menuduh gara-gara kamu sih, gara-gara kamu sih. Jadi aku tolak dalam nama Yesus sama saya ya. Dan puji Yahweh, memang dia sangat tidak senang karena memang ini sudah cukup lama pesan dan hari ini ada momen ya. Tadi seperti yang Pak Yosef sampaikan, sementara menyampaikan tentang kekerasan hati,
itu Roh Kudus langsung bicara, ini yang aku katakan kepadamu, ayo sampaikan lagi supaya semakin banyak orang-orang yang melunakkan hati gitu, ada peringatan. Jadi saya ulang, tahun 2012 itu ya ada satu lubang besar, dan saya sudah sempat saksikan pada minggu kemarin, satu lubang besar yang yang itu saya sampaikan, yang sempat disaksikan oleh salah satu yang pernah Pak Yosef bacakan. Ya, jadi di tengah lubang besar itu ada seperti saringan ya, saringan itu warnanya perak. Dan di atas saringan itu berbaris hati, dan kemudian ada punggung tangan. Ya, punggung tangan itu mengambil satu persatu. Jadi hati yang pertama yang saya lihat pada saat itu adalah waktu punggung tangan mengambil satu hati itu, meremasnya di atas saringan itu, cairannya keluar, cairan hitam pekat begitu. Jadi kotoran daripada hati itu keluar, dan dia melalui saringan itu. Dan kemudian hati itu karena sudah bersih, dia terbang, saya nggak tahu kemana ya. Tapi kemudian punggung tangan itu mengambil lagi satu hati, dan dibawa lagi ke atas saringan itu, dan punggung tangan itu mulai bekerja untuk memeras hati itu. Tetapi sudah berkali-kali punggung tangan itu saya lihat berusaha memeras hati itu, tetapi dia tidak bisa diperas, tapi justru dia semakin menghitam, semakin mengeras sehingga punggung tangan itu ya tidak mampu lagi istilahnya. Lalu hati itu terlepas begitu saja, langsung masuk ke lubang yang besar itu. Jadi saya diingatkan untuk sampaikan kembali, ayo untuk kita semua maupun yang mendengar, jangan sampai kita mengeraskan hati. Ya, firman Tuhan hari ini mengkonfirmasi, dan saya juga dikonfirmasi oleh Ruah Yahweh Elohim, ayo sampaikan, inilah pesanku yang aku berikan kepadamu 2012 yang lalu, yang saya dapatkan di dalam doa, waktu penglihatan di dalam doa ya, waktu itu. Jadi puji Bapak Yahweh, hari ini waktunya rupanya, jadi harus disampaikan. Itu saja Pak Roy, kiranya dapat menguatkan kita semua, jangan sampai kita mengeraskan hati, sehingga kita tidak seperti hati yang keras lalu langsung begitu saja masuk ke lubang yang besar, tetapi kita menjadi hati yang mau diperas, dan kemudian hati kita bersih, dan kita tentu akan kembali kepada Bapak Yahweh. Puji Bapak Yahweh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Ya, haleluya. Terima kasih Sister Trivena. Ya, dalam hal ini memang kita sudah di zaman akhir dan kita sudah semakin dekat. Ya, kita lihat pergerakan setan itu berusaha untuk menghalang-halangi, bahkan mengeraskan hati. Ya, jadi yang di luar sana mereka menolak Davar Elohim, mereka menolak Yeshua, ya mereka akan lebih keras hatinya. Memang masih ada kesempatan. Tetapi masalahnya adalah hatinya itu akan menjadi lebih keras. Dan ini mengerikan, saudara. Ya, berbahaya sekali. Kenapa? Iya, kalau cepat bertobat. Nah, kalau tidak, bagaimana? Sudah bisa lihat di sini. Keras hati. Oleh apa? Oleh karena apa? Oleh karena tipu daya si setan. Ya, oleh karena tipu daya dosa. Itu hati bisa keras, saudara. Karena itu saat saudara mendengarkan Davar Elohim, mikir dulu, ya, jangan mengucapkan langsung sehingga ucapan saudara akan menjadi bumerang. Ya, yang mengatakan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Ya, padahal saudara sudah dikasih tahu melalui pengajaran di tempat ini bahwa Yeshua itu tidak sama dengan Yesus. Tidak sama. Saudara bisa lihat di pengajaran klip saya, Yeshua versus Yesus, pilih mana? Ya, tidak sama, saudara. Ya, dua pribadi yang berbeda. Jelas sekali, saudara bisa lihat di dalam pengajaran agama hybrid, agama duo hybrid, saya jelaskan secara gamblang di sana. Siapakah pribadi Yeshua? Siapakah yang disebut sebagai Yesus? Ya, kalau saudara menerima hal ini dan saudara langsung mengucapkan kata-kata yang menolak, ingat, yang ditolak itu bukan saya. Saudara nggak nolak saya. Saudara nggak ada hubungannya dengan saya. Yang saudara tolak adalah yang menjadi
penyelamat dunia ini, yang adalah Yeshua, yang adalah Bapa Yahweh di dalam tubuh manusia. Itu yang saudara tolak. Karena Dafar Elohim itu adalah Yeshua. Saudara tolak, mau kemana sekarang? Saudara mau mengarahkan hidup saudara mau kemana? Kalau sudah mau menolak si pemilik Syamayim yang benar, mau masuk kemana? Mau masuk surganya yang di mana? Nggak ada. Ya, di dalam alam roh itu hanya ada dua tempat. Kalau tidak ada di Syamayim, ya di dalam lautan api. Cuman ada di sana. Ya, memang sementara lautan api masih kosong. Yang ada adalah tempat penjara, yaitu yang ditempati oleh orang kaya. Ya, di dalam peristiwa orang kaya dan Abraham. Ya, disitulah tempatnya, yaitu di Seol, ya, tempat penyiksaan. Jadi jangan keraskan hati. Ini salah satu contoh kecil. Kemudian sering saya ungkapkan, tidak lagi boleh menyembah perayaan-perayaan pagan. Ya, Natal 25 Desember, kemudian Easter, apalagi hari ini Imlek, gak boleh. Karena apa? Karena akarnya itu adalah dewa-dewa penyembahan yang merupakan kekejian daripada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh nggak suka, ya, anak-anak Bapak Yahweh merayakan Imlek. Ya, itu di dalam alam spiritual itu berbahaya sekali, bahkan itu mengerikan sekali. Itu merupakan perjinahan, ya, perjinahan roh. Ya, orang melakukan perjinahan itu mengerikan, belum lagi penyakitnya dan konsekuensi. Inilah yang terjadi. Betul-betul, ya, kita harus betul-betul hati-hati di dalam hal ini. Ya, saudara meresponi dengan tidak benar, menolak, berarti saudara menolak si pemilik daripada Syamayim. Ya, kalau sudah ditolak ya cuma satu tempat, yaitu di lautan api. Ya, kita lihat baca ayat selanjutnya, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 24, 56 dan 59. Silakan Brother Henok untuk bisa baca. Terima kasih. Yohanes 8, 24. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Abraham, bapakmu, bergembira karena dia dapat melihat hariku, dan dia telah melihatnya dan bersuka cita. Kemudian orang-orang Yahudi itu berkata kepadanya, engkau belum mencapai 50 tahun, dan pernahkah engkau melihat Abraham? Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Oleh karena itu mereka memungut batu-batu supaya mereka dapat melemparkannya kepadanya. Namun Yesua bersembunyi dan keluar dari bait suci sambil berjalan, menerobos di antara mereka. Dan begitulah dia berlalu. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat ayat 24 itu sering orang bikin masalah, yaitu dengan kesalahpahaman. Yang dimaksud akulah Dia itu seringkali mereka mengatakan bahwa akulah si Mesias itu. Tetapi tidak. Di sini jelas sekali kalau kita lihat di bagian bawah, yang dimaksud oleh Yeshua, akulah Dia, itu adalah Dia adalah Bapa Yahweh sendiri. Ya. Jadi bukan soal Mesias, bukan. Tapi di luar sana ayat ini dipotong. Kalau sudah lihat ayat ini kelanjutannya sampai ke bawah, ini satu pembicaraan yang berkaitan dari atas sampai bawah. Dan kita lihat dikatakan apa? Ya, bahwa Yeshua mengatakan bahwa sebelum Abraham aku ada. Dan mereka berkata, kamu aja umurnya belum sampai 50 tahun. Ya memang Yeshua saat itu kan sekitar antara 30 sampai 33, saudara. Iya kan? Tapi Yesus mengatakan kebenaran, sebelum Abraham aku ada. Ya. Ini bukan bicara soal Mesias, bukan. Ini bicara soal
bahwa dialah, Yeshua sendirilah adalah Yahweh itu sendiri. Dan diperjelas di ayat yang ke-59. Oleh karena itu mereka memungut batu-batu supaya mereka dapat melemparkan batu-batu itu kepadanya. Ingat ya, di sana itu punya tradisi yaitu lempar-lemparan batu, saudara. Ya, kalau sudah lihat masalah Palestina dan Israel, perhatikan aja kan mereka suka lempar batu sih Palestinanya, ya kan? Nah dari dulu saudara, mereka ini ya, kenapa kok mau melemparkan batu? Mereka, saudara harus tahu, melempar batu ini merupakan cara untuk membunuh saudara, ya. Karena saat itu orang dibunuh dengan cara dilempari batu. Kenapa Yeshua mau dibunuh? Karena perkataannya, yaitu yang mana? Yang mengatakan bahwa sebelum Abraham, aku ada. Dan ini sangat dipahami oleh orang-orang Israel saat itu, orang-orang Yahudi saat itu, bahwa yang dimaksud adalah Yahweh, ya, yang bertemu dengan Abraham. Ya, jadi disinilah kita harus betul-betul memahami apa yang tertulis di dalam Yohanes ini. Dikatakan di atas, Abraham bapakmu bergembira karena dia dapat melihat hariku, dan dia telah melihatnya dan bersukacita. Berapa kali Abraham melihat bertemu dengan Yahweh? Berulang-ulang, saudara. Saudara bisa lihat saat menjatuhkan hukuman kepada Sodom dan Gomora, dia ketemu dengan Yahweh. Bahkan dia coba untuk tawar-menawar dengan Yahweh soal kota Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan karena di dalamnya ada si Lot. Saudara bisa lihat di situ. Dia bertemu, dia muka dengan Yahweh. Ya, karena itu jelas sekali. Ya, ayatnya mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ya, di mana tempatnya? Di tempatnya adalah di tempatnya orang kaya, ya, yaitu di dalam alam kematian, ya, di dalam alam kematian di bagian penyiksaan, ya. Disitulah tempatnya, di Sheol, tempat alam kematian, tapi bagian penyiksaan. Kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Karena apa? Karena mereka melihat Yeshua, ya, dan Yeshua adalah saksi. Ya, dia melihat, dia menyatakan itu semua, tapi ditolak. Kamu melihat, kamu menolak, maka kamu 3M. Ya, mate, modiar, mate, mampus, dan modiar. Ya, kemudian Matius 25 ayat 41. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu, Brother Enoch. Terima kasih. Lalu dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri, hai orang-orang yang terkutuk, enyala daripadaku ke dalam api kekal yang sudah disediakan bagi Satan dan para malaikatnya. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat bahwa lautan api itu sebetulnya dikhususkan untuk Satan dan para malaikatnya. Akan tetapi, ya, manusia dikasih kesempatan berulang-ulang, dikasih tahu keselamatan datang dari Israel, yaitu melalui Yeshua HaMashiach, bukan dari Yunani, ya, yang tidak ada ujungnya di mana dasar fondasinya. Tapi orang tersebut dikasih tahu menolak, ya, dikasih tahu menolak. Siapa yang lihat pengajaran di sini, saudara menolak, hati-hati. Berarti saudara, level saudara akan tambah tebal hati saudara untuk menjadi keras, ya. Dan ujungnya di mana? Ujungnya adalah api yang kekal. Ya, karena itu lautan api bukan hanya untuk Satan dan malaikatnya, padahal untuk manusia tidak direncanakan masuk di sini, tapi banyak yang akan kecemplung di sini, akan masuk di dalam lautan api. Mengapa? Karena menolak saksi yang benar, dafar Elohim yang penuh saksi mata, itu yang ditolak. Saya bisa lihat, saya pernah mengajarkan hal ini di
pengajaran dosa sempurna. Saudara coba lihat pengajaran ini. Ini penting sekali, jangan sampai ada yang melewati garis batas ini. Kalau sudah melewati, tidak terasa, saudara. Ya, kelihatannya masih hidup, tapi sebetulnya sudah ditolak untuk tidak akan pernah masuk ke dalam sorga. Ya, tidak pernah masuk lagi ke dalam Shamayim atau sorga. Ya, lihat pengajaran di tempat ini. Nah, kalau begitu, pertanyaannya adalah bagaimana jika telah menerima kebenaran Dafar Elohim, tetapi kemudian ragu-ragu. Ya, jadi kasusnya ini adalah bukan belum menerima kebenaran ya, belum menerima kebenaran. Kalau belum menerima kebenaran ragu-ragu ya sama aja tidak percaya. Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana jika telah menerima kebenaran Dafar Elohim, ya, tapi kemudian ragu-ragu. Ya, kira-kira jawabannya bagaimana? Ada yang mau coba jawab enggak? 3M, Pak Roy. 3M. Oke. Ya. Kita tampung dulu. Terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi? Sudah menerima Dafar Elohim kebenarannya, tapi langkah selanjutnya ragu-ragu dia. Seperti Yohanes Pembaptis, Pak. Seperti Yohanes Pembaptis. Paling kecil di kerajaan Elohim. Oke, terima kasih, Sister Endang. Ya, kita tampung. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Yang sama setan. Ragu-ragu. Gimana, Sister Ruth, Nara? Orang itu ngasih celah sama setan kalau dia ragu-ragu. Memang betul, memang betul. Memang dia kasih celah sama setan. Ya. Jadi ragu berarti nggak percaya. Ragu-ragu itu bukan nggak percaya, setengah percaya. Tidak. Dan akhirnya tidak percaya. Memang tergantung. Menghalangi langkah dia, Pak, untuk lebih lanjut masuk dalam menghalangi ya langkah dia. Oke, terima kasih untuk masukannya. Jadi kita akan melihat bagaimana kalau jika seorang telah menerima daftar kebenaran dan kemudian dia ragu-ragu. Ya, kita menemukan 1M lagi, Saudara. Ya. M yang untuk kasus ini adalah jawabannya adalah melorot. Tahu melorot? Ya. Saudara melorot? jatuh, Pak. Turun. Ya. Ya, jadi tolong diterjemahkan untuk membantu teman-teman kita yang dari sahabat-sahabat kita yang dari Malaysia. Mungkin tidak tahu kata melorot. Ya, melorot ini dia jatuh posisinya. Ya, sudah percaya daftar Elohim tapi ragu-ragu, tapi masih ada kesempatan untuk selamat. Posisinya cuma satu, Saudara. Satu kampung dengan Yohanes Pembaptis. Ya, satu kos-kosan dengan Yohanes Pembaptis. Disitulah levelnya. Ya. Nah, coba kita akan baca ya ayatnya. Karena keraguan-raguan inilah maka Yohanes Pembaptis jadi yang terkecil, yaitu Matius 11 ayat 2 sampai 3. Ya, silakan Brother Enak untuk baca. Dari mana bacanya? Dan setelah Yohanes di dalam penjara mendengar pekerjaan-pekerjaan Hamasya, seraya mengutus 2 muridnya, dia bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, inilah yang diucapkan oleh Yohanes, dan dia mengutus 2 muridnya, karena dia sedang dipenjara saat itu oleh Herodes. Ya, nah, dia ngomong, apakah kami harus menunggu yang lain? Yang lain ini maksudnya Mesias yang lain, begitu. Padahal sudah dinyatakan oleh Bapak Yahweh sendiri Mesias itu, yaitu Yeshua HaMashiach. Apa yang terjadi? Respon Yeshua mengatakan bahwa posisimu melorot. Ya. Ya, posisinya melorot. Jadi hati-hati, Saudara.
mungkin masih ada kesempatan diselamatkan, tetapi sudah di bagian yang paling pinggir, saudara. Ya, cukup mengerikan sekali. Mengapa? Ingat loh, setelah kita masuk di dalam Shamayim, ya, maka posisi saudara itu tidak akan pernah bisa bertambah atau berkurang. Reward saudara tidak akan pernah bertambah atau tidak akan pernah berkurang. Dan itu untuk selama-lamanya. Kalau saudara satu kos-kosan dengan Yohanes Pembaptis, saudara tidak bisa pindah ke bintang 5, hotel bintang 5, nggak bisa. Saudara paham maksudnya? Nggak ada peningkatan lagi, saudara. Dan ini untuk kekal, ya. Yang ada adalah penyesalan. Kenapa aku ini sudah percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesus Masiah, kok ya ragu-ragu gitu loh. Ya, gara-gara pengajaran yang salah. Ya. Seringkali yang membuat ragu-ragu itu pengajaran yang salah. Aduh, kenapa kok enggak mau mempersiapkan baik-baik, sudah dikasih waktu 2 tahunan, ya. Ternyata kok makannya cuma setahun sekali. Ngerti ya maksudnya? Ya kan? Jadi lemes, jadi tidak bertenaga, ya, jadi keok, ya. Keok itu apa itu? Bahasa Malaysianya keok apa? Saya kasihan sekali nih. Ya. Keok itu siapa yang dekat Malaysia? Tolong bantu saya nih. KO, Pak. Siapa? KO. Keok itu sempoyongan. Salah, Pak. Ya, tidak mempunyai kekuatan, tidak berdaya, tidak mampu mengangkat senjata-senjata Elohim, tidak bisa jadi pemenang. Saya bisa lihat, kenapa begitu loh, kok saya salah dapat pengajaran begitu. Padahal sudah saya dapatkan yang baik, begitu loh, yang sudah sehat, yang kasih vitamin tiap hari, makan tiap hari, ya. Karena tubuh Yeshua adalah makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Loh ya kok kenapa? Kenapa kok saya bisa salah jalan? Untung-untung masih selamat. Untung-untung. Tapi ya gitu. Ya. Satu gubuk dengan Yohanes Pembaptis. Dan itu untuk selama-lamanya. Ya, nanti di situ ya orang-orang yang demikian akan saling ngerumpi. Saling ngomong, aduh, kita ini masuk di satu tempat yang sama-sama kok ya sudah tahu kebenaran daftar Elohim kok ya ragu-ragu gitu loh. Padahal di dalam kitab Wahyu dikatakan kamu akan memerintah bersama-sama Yeshua. Wes Kak Sido, urung ya nggak jadi ceritanya. Padahal di sana di dalam Wahyu dikatakan Wahyu 2, Wahyu 3 dikatakan kamu akan kududukkan di atas tahtaku. Hanya ngimpi, ya, hanya ngimpi. Kenapa? Gara-gara kejegal pengajaran sing keliru, salah lihat posisi, ya. Jadi hanya kenangan saja. Aduh, posisiku sudah benar, melorot. Posisinya Yohanes Pembaptis sudah benar loh, tapi melorot, ya. Itulah yang terjadi. Jadi mumpung masih ada waktu kesempatan, siapa yang mendengar jangan keras hati, ya. Ayo rendahkan hati saudara untuk mentaati daftar Elohim supaya saudara tidak melorot. Nah, sekarang berikutnya yang terakhir. Bagaimana dengan keadaan saat kerajaan 1000 tahun? Ya. Kondisinya saya beritahu, Satan dibelenggu, sudah nggak ada setan. Ya. Semua manusia secara jasmaniah melihat langsung Yeshua. Ya. Bagaimana posisinya? Apa yang terjadi? Menurut saudara bagaimana? Ada yang mau coba jawab? Bagaimana kalau Pak, ya, silakan. tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Oke. Terima kasih. Kita tampung dulu. Ada lagi yang saudara mau coba ungkapkan?
Bagaimana saat kerajaan 1000 tahun nanti? Tidak lama lagi, 6 tahun lagi. Damai. Langgar. Nah, ini cerita, memang damai, kerajaan 1000 tahun damai. Cuman kondisinya itu yang berhubungan dengan yang kita lihat sekarang, yaitu aku melihat, aku tidak percaya. Bagaimana nih kira-kira kondisinya dalam kerajaan 1000 tahun? Langsung dihakimi Pak, langsung dikeprok gitu ya. Langsung dihakimi, langsung dikeprok. Ya, oke, kita tampung. Ada lagi? Bagaimana kondisinya? Ya, kalau saat ini kondisinya adalah hati yang terus menebal. Hati yang selalu keras hati, akan menebal, membatu, ya, dan akhirnya mati. Ya. Kenapa? Ya, karena mereka masih hidup tetapi sudah ditolak. Bagaimana dengan yang di kerajaan 1000 tahun? Ya, jawabannya adalah di dalam kerajaan 1000 tahun, kondisinya setan dibelenggu selama 1000 tahun, dan kemudian manusia jasmania melihat langsung Yeshua dan saudara dan saya yang masuk rapture dengan tubuh kemuliaan. Karena itu bentuk pemerintahan kerajaan 1000 tahun adalah tertulis di dalam Wahyu 2 ayat 27. Silakan Brother Enoch. Memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang ku terima dari Bapakku. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat mereka, ya, yang kata mereka yang pertama, memerintah mereka, ya, dan mereka ini akan diremukkan. Itu adalah orang-orang yang dalam tubuh jasmania. Ya, kata mereka ini, memerintah mereka, yaitu memerintah mereka yang di dalam tubuh jasmania dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Jadi mereka akan dihancurkan jika melakukan kesalahan. Di dalam Yehezkiel 37 ayat 24, silakan Brother Enoch untuk membacanya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, atau Yeshua HaMasyiah, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Terima kasih. Jadi saat itu yang memerintah adalah Daud. Ya, Daud ini ingat ya, zaman Yehezkiel, nama Yeshua itu belum dinyatakan secara umum. Belum, karena itu yang dipakai di dalam nubuatan ini adalah Bapak Yahweh menggunakan Daud, hambaku Daud menjadi rajanya. Padahal zaman Yehezkiel, Daud itu sudah mati, saudara. Kita bisa lihat di sini. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah tahta Daud akan diduduki oleh Yeshua HaMasyiah. Dan mereka hidup harus dengan peraturan-peraturan dan melakukan ketetapan Yeshua. Ketetapannya ada di mana? Di dalam Torah. Saya bisa lihat. Nah, bagi mereka yang tidak mau ikut Torah, maka akan berlaku satu ayat, yaitu di dalam Yesaya 65 ayat 20. Silakan. Di sana tidak akan ada bayi yang hanya berusia beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai lanjut usianya. Sebab orang yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini. Jadi saat mereka tidak melakukan ketetapan Yeshua di dalam Yehezkiel tadi, nubuatannya, maka mereka akan dikeprok, ya, dihancurkan. Kan dikatakan mereka tidak mencapai umur 100 tahun. Saudara tahu nggak, zamannya Yesaya itu sama dengan zaman kita sekarang. Umurnya itu ya di bawah 100, saudara. Tapi kok bisa ya Yesaya sudah bicara seperti ini? Ya Yesaya diinspirasi oleh Ruah Yahweh Elohim
untuk menuliskan nubuatan ini untuk kapan masanya? Tidak lama lagi, 6 tahun lagi, yaitu kerajaan 1000 tahun. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun, kalau sampai ada orang yang usianya tidak mencapai 100, berarti dia kena kutuk alias dikeprok. Ya, jadi saudara paham. Mengapa kok begitu? Karena mereka secara jasmani melihat Yeshua HaMasyiah langsung. Mereka melihat manusia-manusia, saudara dan saya dengan tubuh kemuliaan langsung. Setan sudah tidak ada lagi di sana karena dibelenggu selama 1000 tahun. Karena mereka melihat langsung dan mereka menolak, maka hukumannya adalah 3M. Mate, mampus, dan modiar. Iya kan? Betul kan? Ya, jadi saudara bisa melihat dari Dafar Elohim hari ini, kita bisa melihat orang yang melihat, orang yang menolak, maka orang itu akan mendapatkan 3M. Ya, sangat-sangat jelas sekali. Tapi memang masa yang sekarang ini masih merupakan masa anugerah, dikasih kesempatan. Tapi ingat, tadi di atas saya sudah bahas, dikasih kesempatan itu supaya cepat-cepat bertobat. Bukannya kebalikannya, yaitu mengeraskan hati, mengata-ngatai kamu sesat, pengajaran palsu, ya. Buat kita sih nggak ada masalah. Yang rugi mereka yang mengata-ngatai. Karena apa? Semakin sering mereka melakukan itu berarti kecepatan mereka untuk hatinya menjadi batu itu lebih cepat, ya, dan siap-siap saja masuk di dalam dosa sempurna. Memang tragisnya apa? Tragisnya adalah orang-orang tersebut tidak jauh dari kita. Ada suami, ada istri, ada saudara, ada anak, ada cucu, ada orang tua, ada teman dekat, ada famili dekat, ada orang-orang yang pernah menolong kita. So bisa lihat, itu yang bikin tragis. Dikasih tahu, gak berterima kasih, tapi nolak. Udah nolak, ngata-ngatain lagi, dikasih ekstra bonus. Ya buat kita sih, kita puji Bapak Yahweh, kita terima mahkota kemuliaan. Karena Yesus akan mengatakan, kalau kamu dianiaya karena aku, maka kemuliaan Elohim akan menjadi bagianmu. Betul kan? Luar biasa, puji Bapak Yahweh, ya transfer mahkotanya. Ya, jadi bersyukurlah, nggak masalah, karena yang dikata-katai bukan kita. Yang dikata-katai adalah Dafar Elohim. Saya bilang mengerikan sekali. Ya, waktu terus bergulir, saudara. Terus bergulir. Kita sudah masuk di Februari. Hampir pertengahan lagi. Bulan ini cuma 29 hari lagi. 28 hari, sorry. Ya. Ini tahun kabisat bukan? Tahun kabisat. Iya. Ada Pak tahun ini. 29 kabisat. 29 hari. Ya, kabisat berarti 29. Ya. Ya. Jadi yang ulang tahun Februari 29 bersyukurlah saudara, awet muda. Ya kan? Ulang tahunnya dirayakan setiap 4 tahun sekali. Karena ketemunya sempat 4 tahun sekali saudara. Ya kan? Tahun kabisat kan? Ya. Sudah semakin dekat. Tidak lama lagi kita sudah bisa melihat Pesah. Ya, tinggal tunggu aja nih. Lembu merahnya disembelih apa tidak tahun ini. Begitu. Begitu disembelih, kita mengucap syukur. Puji Bapak Yahweh. Semakin dekat dan semakin dekat. Ya. Saya akan akhiri di sini. Jadi saudara bisa melihat bahwa kalau manusia melihat
dia menolak, maka akan mendapat akibat yang sama, yaitu lautan api. Cuman masalahnya, kalau setan lihat langsung Bapak Yahweh, langsung modiar langsung, satu kali kesempatan. Adam dan Hawa langsung modiar langsung, ya, langsung diusir, susah hidupnya langsung, ya kan? Tapi manusia setelah itu masih dikasih kesempatan. Nah, seringkali ini yang dibikin permainan. Nanti dulu aja, saya ini belum tua. Nanti kalau sudah tua, baru saya bertobat. Baru ngomong kayak gitu, besoknya tabrak sama truk mati, nggak sampai tua. Ya, nah itu dia. Manusia tidak bisa tahu apa yang menjadi masa depan. Masa depan bukan hari saudara. Yang hari saudara adalah hari ini. Kalau saudara dengar Daftar Elohim, hari ini jangan keraskan hati seperti yang dikatakan oleh Ibrani tadi. Hari inilah hari pertobatan. Ya, jangan keraskan hati. Masih ada yang mengeraskan hati, tidak mau baptisan pembaharuan, ya. Rugi sendiri. Ya, rugi sendiri. Ingat, kesyamayem tidak gandeng-gandengan. Ya. Saudara jangan berpikir, wah saya subscriber setianya di pelayanan menorah. Ya. Lihat itu, buktinya tiap minggu saya selalu hadir seminggu 2 kali. Tidak ada jaminan. Kalau saudara tidak mau ada di dalam Yeshua dan Yeshua di dalam saudara. Bukan jaminan. Tidak gandeng-gandengan. Ya, sendiri-sendiri. Termasuk suami istri. Sendiri-sendiri. Ya, saya bersyukur. Ya, puji Bapak Yahweh, Ibu Adasa Fang-Fang lebih peka dari saya. Ya, dulu hati saya lebih tebel, dablek begitu loh, ya kan? Tapi puji Bapak Yahweh, saya lihat karya Bapak Yahweh luar biasa, pengorbanannya, ya. Banyak hal yang dia lakukan dan itu memberikan efek dalam kehidupan saya. Tapi tetap masuk Syamayim sendiri-sendiri. Ya, harus diperhatikan. Nggak ada yang gandeng-gandengan. Cuman satu kalau mau gandeng-gandengan. Apa syaratnya? Hanya satu yang bisa gandeng-gandengan. Syaratnya apa? Tuh, nggak ada yang tahu. Oke. Anak yang belum akil balik. Ya. Oh, iya. Cuman itu yang boleh gandengan. Asal anak itu juga dididik dengan yang benar. Begitu loh. Ya kan? Disitulah dia masih bisa ngikut iman orang tuanya. Itu masih boleh. Begitu, masih ada perkecualian. Tapi ya, sampai di sana ya dia belum bisa berbuat apa-apa ya. Istilahnya ya, namanya masih anak-anak. Saya bisa lihat. Tetapi selain daripada itu, kita sendiri-sendiri. Amin. Puji Bapak Yahweh, tidak saya perpanjang, kita akan masuk di dalam worship ya. Oke, puji Bapak Yahweh. Haleluya. Saya akan bergabung dengan tim yang di Arizona. Jika saudara membutuhkan pelayanan baptisan pembaharuan, saudara bisa ke channel YouTube bagian atas, ada informasi baptisan pembaharuan. Ya, saudara bisa klik di sana, temukan nomor WA saya, dan kita bisa connect sehingga saudara mau dibaptis pembaharuan, saya akan berikan syarat-syaratnya di sana. Ya, puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.